Nah, kedengar kok unmute. Halo, Sam. Oke, ya, thank you, makasih. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar satu tema tentang menjadi pribadi yang tahan uji. Ya, gimana sih caranya supaya kita menjadi pribadi yang tahan uji? Mungkin di benak Bapak Ibu ya ada kepikiran pasti pengen jadi tahan uji dan juga mungkin kepikiran juga gimana sih menjadi tahan uji. Nah, mari pagi hari ini kita akan belajar sama-sama secara singkat, nanti kita diskusi ya. Menjadi pribadi yang tahan uji. Oke, sebentar ya, saya biasa. Nah, untuk kita menjadi orang-orang yang bisa punya tahan uji, tentunya kita memerlukan yang namanya satu paradigma yang benar di dalam pola pikir kita, punya satu konsep yang benar terhadap apa yang terjadi. Karena apa? Karena kita tahu bahwa tahan uji ini perlu sebuah ujian. Ujian itu bicara kesengsaraan, bicara kesulitan, seperti itu. Nah, di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5, Paulus itu adalah seorang orang yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Tetapi kita tahu kehidupan Paulus di masa dia melakukan kebenaran firman Tuhan itu tidak seperti jalan tol, tetapi dia itu mengalami yang namanya kesulitan-kesulitan, dan kesulitan-kesulitan itu sampai dia pernah bilang di dalam satu kitab tulisannya, dia bilang, aku tahu yang namanya kesukaan, tapi aku juga tahu apa yang namanya kesulitan. Aku tahu apa yang namanya ketelanjangan. Aku tahu apa artinya namanya kelaparan. Karena Paulus mengalami peristiwa-peristiwa yang boleh dikatakan kalau Bapak Ibu baca, itu peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan. Bahkan dia karena Tuhan, dia harus masuk di dalam sebuah penjara. Ya, bahkan dia juga punya yang namanya kelemahan tubuh ya. Kelemahan tubuh di dalam diri dia yang waktu dia berdoa Tuhan tidak cabut, dan Tuhan bilang biarkanlah itu terjadi dalam hidupmu supaya engkau tahu bahwa di dalam kelemahanmu ada kekuatan Tuhan, supaya di balik kekuatan yang dia punya sesuatu yang tidak bisa, tidak mampu untuk dia untuk punya berharap pada kekuatan sendiri. Dan Tuhan bilang biarlah kelemahanmu itu akan menjadi sesuatu yang membuat Tuhan berkarya lebih besar dalam hidup Paulus. Nah, dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah, kata Paulus, bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan yang tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Paulus bilang bahwa dia bangga ketika dia mengalami kesengsaraan karena dia tahu konsepnya apa yang terjadi di dalam hidup dia, bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang iseng, Allah yang hanya sekedar ngasih penderitaan, Allah yang hanya sekedar memberikan
Kalau orang main-main iseng nggak ada kerjaan, kasih susah sedikit sama orang itu, kasih problem sama orang itu. Enggak seperti itu. Allah kita Allah yang mulia dan tidak ada niat di dalam dirinya yang mulia, yang penuh kasih untuk melakukan hal-hal yang demikian. Namun seringkali Tuhan melihat satu posisi hal yang sangat baik yang ingin anak-anaknya punya kualitas. Dia ingin anak-anaknya tahan uji. Maka dia seringkali memberikan izin kepada iblis barangkali seperti Ayub untuk silakan untuk engkau menguji orang itu supaya menjadi semakin hari dan semakin baik seperti itu. Dan Paulus mengerti ini bahwa kesengsaraan yang dihadapi di dalam perjalanan itu ternyata menimbulkan sebuah kualitas ketekunan, kualitas sabar di situ. Dan ternyata ketekunan itu, kesabaran itu menimbulkan sosok yang tahan uji. Dan ini satu-satunya cara untuk orang bisa tahan uji itu harus masuk di dalam kesengsaraan. Jadi kita harus mau menerima persoalan di dalam kehidupan kita karena itu akan membawa sebuah yang baik di dalam hidup kita. Oke ya. Di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, ini bicara tentang menasihatkan kepada Yakobus menasihatkan kepada kita juga bahwa kalau kita jatuh ke dalam berbagai ujian, boleh katakan, kita tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, saya ingin sebelum lanjut saya ingin bagi beberapa apa bedanya ujian, apa bedanya juga karena ada ayat lain juga ada banyak orang jatuh kena pencobaan karena keinginan matanya atau keinginan dagingnya. Nah, sehingga mereka terseret oleh dosa mereka sendiri. Nah, kita harus memahami ketika kita mengalami satu penderitaan atau mengalami sebuah ujian di dalam hidup kita, kita perlu menginvestigasi penderitaan itu yang terjadi dalam hidup kita. Apakah penderitaan itu datang memang Tuhan siapkan untuk kita naik kelas, atau penderitaan itu datang karena maaf kata keteledoran kita. Ya. Kedua, mungkin karena kita tidak menyiapkan diri kita untuk berbagai tantangan-tantangan hidup sehingga kita harus masuk di dalam satu kesulitan. Karena ada banyak orang tidak menyiapkan segala sesuatu bahwa kehidupan ini tidak mudah, bahwa kehidupan ini tidak gampang, maka dia hidup di dalam kehidupannya sembarangan. Dia tidak mempersiapkan baik mentalnya, baik rohaninya, bahkan mungkin jasmaninya. Nah, ketika masuk di dalam situasi yang sulit, orang tersebut masuk di dalam kesulitan tersendiri. Nah, ini perlu perlu diinvestigasi. Supaya apa? Supaya kita paham bahwa ini ujian dari Tuhan atau karena kesalahan kita, misalnya seperti itu. Misalnya contoh yang paling gampang, Pak Gunawan kemarin waktu yang lalu dia kasih masukan itu adalah PQ atau physical question. Karena Pak Gunawan mungkin pernah merasakan bagaimana fisik ini ketika sakit itu tidak bisa ngapa-ngapain, mau doa susah, mau pelayanan susah. Artinya apa? Ada juga yang perlu dibangun di sini yang tidak boleh dilupakan, dan saya juga pernah ngalami yang namanya sakit. Kalau udah sakit mungkin Pak Asyong ya juga pernah sakit kencing batu. Waduh, berorah doa, nyeri, sakitnya luar biasa. Mau doa tuh susah banget. Kenapa? Karena kesakitan yang tidak tertahankan. Bahkan saya pernah ngalami yang waktu itu sampai kalau orang sakit kencing batu, saya bisa merasakan bagaimana dia sakit. Itu kadang-kadang suka pengen mati seperti itu. Karena kadang-kadang kalau orang udah bilang udahlah Mak pengen mati, itu udah kesakitannya udah di keluar udah di atas ubun-ubun mungkin ya seperti itu. Sehingga orang aduh lah enggak kuat lagi pengen mati. Saya pernah ngalamin seperti itu waktu kencing batu. Nah, kita paham lah, kita akan balik lagi bahwa itu akan terjadi di dalam hidup kita. Namun kita percaya walaupun satu saat
penderitaan itu karena kesalahan kita. Baiklah kita belajar sesuatu yang baik sehingga kita boleh mengalami hal yang lebih baik di depan hari kita, sehingga kita tidak masuk ke dalam kubangan yang sama, dan itu yang Tuhan nasihatkan di dalam kehidupan kita. Oke. Sikap kita bagaimana? Banyak orang pada umumnya itu menghindari pencobaan. Kenapa? Karena pencobaan atau ujian dalam kehidupan ini tidak enak. Karena akan mengalami depresi, akan mengalami satu tekanan-tekanan di dalam jiwa kita yang rasanya kita nggak enak gitu. Namun untuk kita menjadi tahan uji, kita tidak boleh menghindari persoalan itu. Kita perlu mampu untuk melewatinya. Kita perlu mau dan mampu melewatinya. Kalau misalnya di depan ada persoalan yang begitu sulit, kadang-kadang orang udah saya nggak mau lewatin, saya hindarin aja. Nah, itu adalah bagian daripada untuk kita naik kelas, kita akan tetap ketemu persoalan yang sama. Misalnya salah satu contohnya seseorang yang bekerja, dia itu punya mental yang kurang bagus ya. Misalnya dia ketika kerja, wah saya nggak suka sama orang ini begini, saya nggak betah, akhirnya dia keluar. Nanti dia ngelamar lagi tempat kerja. Nanti kalau dalam dirinya ujian ini nggak selesai, dia pindah ke tempat yang lain, di tempat kerja yang baru pun dia akan, karena orang itu pada dasarnya sifatnya ada yang bagus, ada yang jelek, dia akan mengalami lagi hal yang sama. Nanti di tempat kerja ini dia akan bilang, waduh si ini mah begini. Nanti dia keluar, pindah lagi ke tempat yang lain. Akan ketemu yang sama. Dan kita lihat ada orang yang seperti ini, saya melihat tidak pernah mengalami yang seperti Ko Asyong alami dari bawah sampai naik ke atas, nggak pernah. Karena apa, orang ini belum apa-apa udah keluar duluan, dan mereka tidak mengalami prestasi yang luar biasa seperti itu. Nah, ada banyak hal cerita-cerita yang lain. Banyak orang tidak mau melewati, menghindar, akhirnya nggak pernah naik kelas. Di situ terus tahunan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, di situ terus. Saya ada satu contoh anak youth. Saya anak youth mendorong mereka untuk mereka melewati masa-masa yang sulit ketika ada beberapa orang yang tidak punya uang, bilang kamu nggak usah menyerah, kamu harus kuliah. Dari uangnya dari mana? Kamu punya pola pikir, punya tenaga, kamu pikirin, saya hanya kasih jalan, kamu bisa kuliah sambil kerja. Waduh, nanti capek. Saya bilang manusia itu punya adaptasi yang luar biasa. Capek itu cuma 3 bulan, nanti kalau udah biasa kamu lewatin. Dan ada beberapa anak youth yang ikut, ya maksudnya mau melewati masa-masa yang susah walaupun nggak punya uang. Mereka kuliah, dan saya melihat setelah mereka kuliah, mereka bekerja sambil bekerja, mereka lulus akhirnya. Mereka memang lebih capek daripada yang uangnya dikasih orang tua. Tapi ada satu anak yang nggak mau melewati. Dia nggak mau kuliah, nggak mau ini. Terus akhirnya setelah sekarang kalau saya melihat, kalau ngobrol lagi sama anak-anak youth, udah pada lulus, udah punya gelar. Nah ini yang segenerasi ini sampai sekarang nggak ngelewati itu, habis waktunya di mana? Nggak tahu kemana habis waktunya. Karena apa? Karena tidak mau melewati yang susah. Dan ini pelajaran yang cukup penting, bahwa bagaimana kita mau menyikapi persoalan yang ada itu, lewatin tahap demi tahap, karena akan naik kelas. Nah, naik kelas ini tujuannya adalah nanti satu saat kita akan dipercaya lebih. Kalau orang dipercaya lebih, itu akan mendapatkan bonus secara mengikuti seperti itu, ya. Orang-orang yang dipercaya lebih, orang-orang yang diberikan kepercayaan lebih akan memiliki bonus yang berbeda dengan orang yang biasa seperti itu. Dan orang-orang yang dipercaya lebih tentunya saya yakin sama akan memiliki karakter seperti Kristus yang tangguh. Kristus saja memberikan contoh karakter dia itu begitu tangguh, bagaimana dia mampu melewati satu persoalan-persoalan di dalam panggilan dia ketika dia harus mau mati bagi kita semua. Itu persoalan yang gak gampang. Dan Kristus memberikan teladan kepada kita sebagai Tuhan yang tangguh seperti itu. Dan kita adalah anak-anak Tuhan yang punya Tuhan yang seperti itu. Dan kita
mau untuk menjadi sama seperti Kristus yang punya sesuatu yang tangguh ya. Dan ini proses tentunya. Ya, tidak sekali jadi, semua orang belajar termasuk saya, ya, semua orang belajar termasuk kita semua tahap demi tahap. Namun yang paling penting adalah ketika kita diberikan ujian, kita harus mau lewati dengan Tuhan. Ya. Untuk itu kita membutuhkan kesiapan, kemampuan untuk dapat melaluinya dengan tetap kuat dan tegar sampai pada akhirnya dianggap lulus melampaui ujian tersebut. Jadi yang pertama adalah kita perlu paradigma dulu ya, supaya karena ketika orang menghadapi ujian itu ada suaranya hilang kan? Hilang sebentar. Oh, hilang ya, sebentar. Oh, enggak, Pak. Ada yang lain bisa dengar enggak? Dengar. Mungkin Pak sinyalnya, Pak. Bisa. Ya, ya. Nah, ketika orang menghadapi ujian itu ada dua hasil di dalam tiap orang. Ada yang akhirnya jadi luar biasa, tapi ada juga yang jadi terpuruk. Nah, itu penyebabnya adalah paradigma ketika seseorang menghadapi penderitaan. Nah, penderitaan ini kalau kita sebagai anak Tuhan sudah diberitahu oleh firman Tuhan bahwa ujian ini akan menghasilkan ketekunan. Jadi ketika kita menghadapi ujian, terimalah dengan sesuatu yang mengucap syukur sebagai sebuah kebahagiaan. Karena apa? Karena kita akan dibuat naik kelas. Ya, ini cerita lama. Bapak Ibu juga tahu, anak-anak supaya naik kelas pasti dikasih ujian ya. Tanpa ujian mereka nggak naik kelas. Nah, untuk bisa naik kelas ya harus diuji bahwa mereka mampu untuk naik ke kelas 2, kelas 3, kelas 4. Begitupun dengan iman kita. Oke. Sebentar. Ini kalau slide-nya nggak bergerak. Sebentar ya. Oke, saya ulang lagi. Nah, biasanya orang yang kuat itu menyadari betul kelemahannya. Jadi justru orang yang kuat itu lebih menyadari, oh saya tuh punya kelemahan di sini, punya kelemahan di sana. Kalau orang yang lemah biasanya tidak menyadari kelebihannya juga kekurangannya gitu. Merasa bahwa semuanya tuh saya hebat gitu. Biasanya orang lemah tuh seperti itu. Tapi orang-orang yang kuat ya biasanya menyadari bahwa oh saya punya weakness di sini dan saya harus konsen di sini. Ke-weaknessan saya ini perlu saya perbaiki hari demi hari. Dan itu benar-benar serius gitu, bukan hanya di mulut. Karena apa? Karena untuk merubah kelemahan itu tidak dengan mulut, tetapi dengan bukti seperti kayak gitu. Ya, dan ini perlu kita lakukan di dalam masing-masing kita supaya kita menjadi orang yang tahan uji. Nah, kita melihat dari satu contoh tentang emas versus kayu dan jerami. Ya, saya nggak perlu jelaskan lebih dalam, Bapak Ibu lebih tahu lah ya, bagaimana emas punya kualitas, bagaimana kayu punya kualitas, bagaimana jerami punya kualitas. Kalau emas dibakar, itu semakin murni. Kalau kayu mungkin masih bisa dipakai untuk sesuatu yang indah, ya jerami juga, tapi tempatnya beda, fungsinya beda. Nah, kalau emas lebih berharga, kayu sedikit berharga, jerami di bawah seperti itu. Nah, tetapi ketika menghadapi ujian, emas, kayu, dan jerami ketika dibakar, tentunya yang akan tetap bertahan itu emas. Emas itu ketika dibakar, dia akan semakin logam-logam yang campurannya itu akan dibuang sama dia dan dia akan memisahkan diri menjadi satu emas yang murni. Berbeda dengan kayu dan jerami, ketika dibakar hasilnya cuma abu. Ya. Ini lewat saja ya karena sudah tahu ya, kayu memiliki sifat yang rentan untuk dirusak oleh serangan serangga, jamur seperti itu. Ya. Nabi Malaki mengatakan kepada kita bahwa pada zaman akhir Tuhan akan datang kepada gerejanya sebagai api yang memurnikan. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak dan melahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ya, ini Maleakhi 3 ayat 3 ini bercerita tentang bangsa Israel yang
boleh dikatakan mulai menyimpang dan persembahan-persembahan mereka hanya rutinitas seperti itu, dan Tuhan akan mulai memurnikan orang-orang untuk dia bisa tahu kualitas apakah dia orang yang menyembah Tuhan dengan benar atau hanya sekedar rutinitas seperti itu. Dan itu akan diuji dalam setiap kita dengan persoalan, dengan keuangan, dengan apapun. Nah, apakah benar kita mencintai Tuhan atau mencintai lebih daripada yang lain di atas Tuhan seperti itu. Dan ini tiap orang akan mengalami ujian, dan saya pribadi perlu mawas diri. Saya nggak boleh merasa kuat, saya nggak boleh merasa bahwa saya sudah tahu firman Tuhan, karena itu tidak menjamin semuanya akan tetap kuat di dalam ujian. Namun kita percaya bahwa seseorang yang tetap menempel pada Tuhan, saya yakin ada kekuatan Tuhan yang akan memberikan kemampuan untuk kita melewati, dan sehingga kita keluar menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya, saya lewat yang ini. Nah, ini juga Yusuf, mungkin Bapak Ibu juga udah ceritanya udah cukup panjang, udah tahu ya, udah diulang-ulang. Jadi saya nggak akan bahas juga bahwa Yusuf akhirnya di dalam satu hidup di dalam penderitaan yang cukup berat selama hampir 15 tahun ya, ketika dia dimurnikan oleh Tuhan 15 tahun, bayangin dimurnikan Tuhan. Namun akhirnya dia bilang, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu, yaitu saudara-saudara, untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidup keluarganya sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ternyata ujian yang dialami Yusuf itu punya tujuan yang mulia, yaitu Allah sedang menyiapkan satu bangsa Israel, karena Allah tahu bahwa akan ada 7 tahun kelaparan, dan Yusuf lebih dahulu dikirim ke Mesir. Namun ketika Yusuf dikirim ke Mesir, tidak tiba-tiba dia menjadi penguasa. Karena apa? Untuk bisa menjamin kehidupan keluarganya itu harus ada orang-orang yang ada di atas pemerintahan, sehingga dia punya keputusan-keputusan untuk boleh mengizinkan keluarganya Yusuf datang ke Mesir, gitu, seperti itu. Nah, Yusuf ini dikirim lebih dahulu oleh Tuhan, seolah-olah seperti itu ya. Tapi di dalam kehidupan sehari-harinya nggak kelihatan bahwa Tuhan sedang mengirim, tapi yang dilihat itu pasti pada saat mengalami itu adalah Yusuf itu dihianati oleh saudaranya. Setelah itu terjadi di dalam kehidupannya itu terjadi fitnah, terjadi kecurangan-kecurangan di dalam diri Yusuf. Namun Yusuf menghadapi semua penderitaan ini dengan satu sikap yang boleh dikatakan cukup baik kalau Bapak Ibu baca. Dan ternyata betul. Di akhir hidup Yusuf ternyata benar. Yusuf menjadi orang yang luar biasa dan akhirnya dipercaya Tuhan. Ya, oke, lanjut. Ini satu lagi juga kisah tentang Ayub. Nah, saya juga nggak akan tahan kalau lihat penderitaan Ayub ya, bagaimana dia kehilangan semuanya di dalam hidupnya. Mungkin hartanya masih kuat, tapi ketika kehilangan yang anak-anaknya, mungkin pegawai-pegawainya masih kuat, tapi ketika kehilangan anak-anaknya itu boleh dibilang cukup berat seperti itu. Namun kita juga tahu ceritanya, walaupun Ayub di dalam penderitaan sempat ngomel sama Tuhan, sempat bergumul, maksudnya sempat bertanya-tanya kenapa Tuhan ngasih seperti ini. Namun akhirnya tahu Ayub sadar bahwa ini semua ada tujuan yang Tuhan mau lakukan. Maka di Ayub 23 ayat 10 katakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini yang dikatakan Ayub. Dia tahu bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya itu ternyata akan membuat dia seperti emas. Dan kita tahu bersama juga ceritanya. Ayub selesai di dalam ujian dan hasilnya kita tahu. Ya, namun nggak gampang ya, nggak gampang. Tapi ini udah contoh-contoh orang-orang yang di Alkitab katakan itu untuk menjadi cermin kita bahwa ada orang-orang yang menderita ternyata hasilnya baik kalau dia bertekun di situ dan dia tetap melewati proses dengan baik. Dalam rumah Tuhan yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia.
Ya dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan baik. Wow, luar biasa. Jadi kalau misalnya kita menghadapi kesengsaraan, ternyata kita tuh sedang disucikan, ya dimurnikan, sedang dikikis. Mungkin ada hal-hal yang masih jahat di dalam diri kita. Mungkin ada hal-hal yang masih kurang bagus di dalam diri kita. Ini Tuhan mau kikis supaya apa? Supaya kita makin dikhususkan, sehingga akhirnya Tuhan memandang layak untuk kita dipakai Tuhan. Yang di mana pekerjaan yang baik ini disediakan buat kita untuk dilakukan sebagai orang yang dipercaya, diberikan kehormatan untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya. Nah, ini salah satu ciri untuk ngaca buat kita sama-sama. Katanya orang-orang yang tahan uji itu biasanya ketika ngalami tidak mengeluh, terus tidak juga bersembunyi dari masalah, tetap berani mengambil keputusan meskipun berat, jadi tidak nyumput gitu ya, tidak gentar menghadapinya, tidak menyalahkan orang lain juga ya. Kalau ada yang hadap, wah salah istri, salah anak, salah lingkungan, salah COVID, enggak pernah seperti itu. Dan dia